Cuman nggak tahu kenapa ini para netizen jadinya, kok ada biaya adminnya, kok jadi kayak begini, kok jadi begitu gitu. Itu sih jadi banyak pro dan kontra. Hai, ketemu lagi di episode bahasan duit. Di episode kali ini aku bakal review terkait dengan keunggulan dan kekurangannya Genius gitu. Kamu tahu kan Genius gitu, kalau di bank itu biasanya ada mbak-mbak emas-emas pakai baju warna ungu, terus dia nawarin, kak bikin Genius dong, kayak gitu kan. Nah, si Genius ini bisa dikatakan sebagai digital perbankan pertama nggak ya? Setahu aku sih itu pertama gitu, yang dikeluarkan oleh BTPN di Agustus 2016 lalu gitu. Aku udah pakai Genius dari 2018, tapi aku lupa bulannya bulan apa, jadi sekitar udah 2 tahun aku pakai Genius ini gitu. Nah, sebelum aku masuk ke aplikasinya, keunggulan yang pertama yang aku suka dari Genius itu, dia nggak ada buku tabungan, which is itu bikin aku nggak ribet. Aku harus nyimpen buku tabungannya di mana, dan kalau lupa itu jadi perkara gitu. Itu aku suka ya, nggak ada buku tabungan. Kemudian yang kedua, kalau mau bikin Genius ini simple banget gitu. Untuk selama masa pandemi ini, tinggal via telepon, kemudian ya sekitar 30 menit prosesnya, dan nanti akan dikirim ke tempat kamu pakai JNE dan lain sebagainya gitu. Jadi itu cukup simple sih menurut aku gitu. Atau misalnya kalau kamu mau datang ke booth-nya langsung, bisa datang ke mall-mall terdekat gitu. Dan mereka pendekatannya lebih friendly dan lebih millennials banget gitu. Jadi sebagai digital perbankan, menurut aku mereka udah cukup sukses sih mendisrupsi perbankan yang cukup kaku gitu menjadi lebih kekinian dan lebih millennials banget gitu. Nah, si Genius ini yang aku suka, semenjak waktu dulu kan aku juga nggak punya kartu kredit gitu. Jadi untuk berbagai pembelian yang membutuhkan kartu kredit, kayak contoh berlangganan Netflix, itu cukup pakai Genius aja. Jadi aku seneng banget gitu, nggak usah bikin kartu kredit. Genius bisa menggantikan kartu kredit itu, walaupun emang ya fiturnya nggak akan sama lah ya sama kartu kredit yang bisa cicilan gitu. Tapi untuk tadi langganan Netflix yang butuh kartu kredit, ataupun kemarin Grammarly yang butuh kartu kredit, itu tinggal masukin aja si nomor kartu Geniusnya sama CVV-nya gitu. Itu cukup praktis banget guys gitu. Nah, pas kamu buka aplikasinya, di sini ada saldo total. Kalau aku di sini ada saldo total dalam bentuk rupiah dan juga USD gitu, karena kemarin sempat beli USD sih, beberapa dolar aja, nggak banyak kok. Nah, di sini jadi lebih simpel sih. Kamu kalau mau investasi dalam bentuk mata uang asing, kamu jadi bisa di Genius gitu. Ataupun kamu kalau mau ke luar negeri, biar lebih simpel, jadinya udah aja tukerin mata uang kamu yang rupiah ini langsung ke mata uang yang akan kamu tuju negaranya gitu. Jadi kamu nggak perlu datang ke money changer, bawa duit cashnya, kan itu cukup ribet ya guys. Keunggulan yang kelima dari Genius yang aku suka juga, ada Monitory. Nah, di Monitory ini kamu bisa cek pengeluaran kamu. Di sini jadi dia bisa highlight-nya gitu loh. Pengeluaran kamu teh berapa, pemasukan kamu teh berapa. Itu bisa dicek dari mulai per minggu, per 3 bulan, per 1 tahun. Enak banget sih dengan Monitory ini. Terus selanjutnya yang bikin simple, ada e-wallet center. Jadi beda sama bank lain, kalau aku mau isi e-wallet aku teh kadang-kadang suka klik apa dulu, kemana dulu, masukin kodenya dulu gitu. Jadi itu cukup nggak bikin simple sih gitu. Nah, di sini ada GoPay sama OVO aku, jadi tinggal diklik top up aja tanpa ribet masukin si nominalnya, nanti akan nge-top up langsung ke GoPay sama OVO aku gitu. Oke, itu selanjutnya hal yang aku suka, ada awards. Di sini awards itu adalah free transaction yang bisa didapetin dari Genius gitu. Jadi levelnya itu ada basic, ada smart, ada Genius, dan ada platinum gitu. Nah, aku tuh ada di level smart gitu, karena saldo rata-rata aku di bulan-bulan sebelumnya itu biasanya memang aku sengajain sih saldo rata-ratanya itu 1 juta.
Ingat ya guys, saldo rata-rata, bukan saldo di akhir bulan gitu. Jadi itu cukup berbeda. Kalau saldo rata-rata, misalnya di awal bulan kamu top up ke si Genius ini 3 juta gitu. Dan kamu pakai hingga akhirnya nanti si Genius itu mengkalkulasikan sendiri saldo rata-rata kamu di bulan sebelumnya itu berapa gitu. Nah, di bulan Oktober ini ya tadi kan kalau aku sendiri selalu menjaga si saldo rata-rata ini di angka 1 juta sih, biar aku dapetin si free transaksi itu gitu. Jadi free transaksinya itu kalau di level smart dengan tadi saldo rata-rata minimal 1 juta itu, kamu bakal dapetin 5 free transaksi untuk tarik tunai dimanapun. Jadi kamu ATM manapun itu bisa bebas biaya admin. Terus juga untuk transfer ke bank lain itu juga kamu bakalan dapat 15 kali free transfer gitu. Terus termasuk juga untuk top up OVO dan GoPay itu nggak dikenain biaya. Itu juga aku suka karena nggak ada biayanya. Terus tanpa aku harus pakai free pokoknya aplikasi gratis transfer. Dengan Genius ini aku udah dapetin 15 kali gratis transfer tanpa harus pakai aplikasi lain gitu. Itu yang aku suka. Terus juga selanjutnya yang aku suka lagi ada split bill sama PayMe. Aku belum pernah pakai ini sih, cuman bagi orang yang mungkin akan pakai ini akan sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau si split bill itu misalnya kan kamu suka nongkrong nih, makan di kafe-kafe gitu, terus makannya dibayarin dulu sama kamu gitu, terus nanti teman-teman kamu iuran. Nah, tinggal di split bill aja gitu. Misalnya teman kamu yang A 50.000 bayarnya, teman kamu yang B 100.000 bayarnya gitu. Kamu tinggal kirim ke nomor telepon mereka ataupun lewat castingnya Genius gitu, nanti akan ada notif ke orang tersebut buat bayar si bill tersebut gitu. Sama kalau PayMe itu kamu misalnya nih ngutangin uang ke orang gitu, terus kamu segan buat nagihnya gitu. Dengan PayMe ini kamu udah memberi tahu ke orang tersebut tanpa harus kamu yang nagih gitu. Jadi si Genius yang nagih tentang lu bayar utangnya dong gitu. Nggak kayak gitu sih, cuma ada notif lah intinya gitu. Terus di sini juga ada personal sama bisnis. Otomatis bagi kamu yang bikin bisnis mungkin ini akan membantu ya. Tapi aku belum pernah pakai yang bisnisnya karena selama ini aku pakai si Genius ini untuk daily transaction sih. Ya, transaksi keuangan sehari-hari gitu. Jadi untuk bisnis aku nggak tahu gitu itu bagus atau enggak, tapi di sini ada fitur bisnisnya juga. Terus selanjutnya itu ada Save It. 3 fitur nabung dari Genius ini. Ada Flexi Saver, ada Dream Saver, sama Maxi Saver. Bedanya apa sih? Kalau si Flexi Saver ini kayak tabungan biasa aja gitu, yang memang kamu sengaja alokasikan, misalnya dari uang kamu 3 juta itu kamu alokasikan 1 jutanya di Flexi Saver gitu. Otomatis nanti si Genius itu bakalan bikin pemisah sendiri gitu. Oke, berarti 1 juta ini buat tabungan kamu gitu, tapi bisa kamu cairin juga di aplikasi ini juga gitu. Terus kalau Dream Saver, menabung otomatis dan percepat wujudkan mimpimu dengan bunga 4% per tahun. Menabung otomatis namanya juga ya. Di sini kamu tinggal diklik aja sih buat mimpi baru. Mimpi kamu apa, uang yang dibutuhkan berapa, jangka waktunya berapa. Nah, nanti si Genius itu bisa mendebit langsung dari rekening utama kamu, dari saldo utama kamu. Contohnya kamu misalnya mau Dream Saver kamu itu adalah pengen bikin dana liburan nih gitu. Terus jangka waktunya berapa ya? 10 bulan deh gitu. Uangnya dikumpulkannya berapa nih? 5 juta gitu. Terus misalnya 500.000 per bulan. Nah, maka itu yang akan langsung di auto debit sama si Genius ini ke rekening, ke saldo Dream Saver kamu. Bukan rekening ya, saldo Dream Saver kamu gitu. Karena rekeningnya tetap sama, cuman kalau di Save It itu berarti kalau ke Flexi Saver, oke, di rekening kamu yang ini masukin nih ke Flexi Saver gitu. Terus kamu punya Dream Saver lagi, oke, masukin lagi ke si Dream Saver itu gitu. Terus nanti ada Maxi Saver lagi, oke, masukin lagi ke si Maxi Saver itu. Kalau si Maxi Saver ini adalah buat deposito gitu. Jadi kamu nggak perlu ribet datang ke bank buat tolong dong aktivasi si deposito saya, nggak perlu kayak begitu. Tinggal klik aja di Genius, semua simple. Aku suka dengan kesimpulan dan terima kasih adanya Genius membuat transaksi aku semakin simple setiap harinya gitu, tanpa harus ribet ya. Terus selanjutnya lagi terkait dengan rekening koran, ini juga hal yang aku suka. Jadi kan misalnya kalau kamu keluar negeri terus butuh visa, kadang-kadang kan harus dilampirkan dengan tolong dilampirkan rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, dengan Genius ini tuh emang jenius banget. Kamu tinggal
masuk ke e-statement dan bisa di-download si e-statement itu dari mulai awal rekening Genius kamu dibuat. Itu simpel banget kan guys. Sama misalnya kalau kamu banyak duitnya nih, di sini Genius juga ada laporan untuk membantu kamu lapor SPT tahunan gitu. Jadi bunga yang didapat dari Genius berapa, dan di situ ada data-datanya gitu. Itu bisa banget buat kamu masukin ke data pajak. Itu berbagai kelebihan dari Genius yang aku suka. Terus kalau kekurangan-kekurangannya, yang pertama yang kerasa banget itu adalah kalau aku buka aplikasi Genius, dia itu cukup lemot gitu. Gak tahu sih ini antara HP aku yang bermasalah atau emang si Geniusnya ini gitu. Lemotnya itu menurut aku karena berat ya, karena kan di sini banyak banget fitur-fitur keuangannya yang memang itu m-banking lain itu nggak kayak begitu gitu. Kalau aku perbandingkan dengan BCA dan Mandiri, si BCA sama Mandiri ini lebih mudah, bukan lebih mudah, lebih cepat untuk aku akses gitu. Sementara kalau Genius itu dia lebih lama, lebih lemot aja gitu. Itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang selanjutnya menurut aku si promonya kurang menarik. Genius kalau bisa promonya yang menarik dong ya gitu. Dibandingin dengan tadi ya, kembali lagi karena aku di sini pengguna bank lain juga. Nah, si Genius ini kurang menarik aja gitu. Terus sangat disayangkan sih, tadi kan dia udah bisa jual beli si falas kan. Nah, kemarin itu aku sempat mau transfer ke luar negeri gitu. Aku kira si Genius ini sudah bisa transfer ke luar negeri dengan cara simpel, tinggal klik tanpa aku harus datang ke bank, tanpa aku harus bawa berbagai dokumen dan uang tunainya langsung gitu ya. Ternyata belum bisa gitu. Jadi ya Genius kalau bisa kamu menambahkan fitur untuk transfer ke luar negeri tanpa harus datang ke bank dan lain-lain, semakin praktis itu akan semakin jadi nilai jual kamu sih gitu. Yang terakhir itu kemarin sempat jadi hot issue juga dan sempat jadi trending pembicaraan terkait dengan 2021 bakalan ada visible fee. Nah, kalau kata si Geniusnya, tolong dibedakan antara admin dan juga visible fee gitu. Jadi kalau visible fee ini bakalan ada kayak sejenis biaya langganannya gitu 10.000 per bulan. Kalau kata aku sih nggak gede ya. Biaya langganan 10.000 per bulan dengan fitur Geniusnya emang banyak, itu nggak membuat aku rugi gitu. Cuman bagi berbagai orang jadinya itu dihujat si Geniusnya gitu, kesian sih ya. Nah, ini bisa jadi kekurangannya Genius gitu dengan visible fee. Tapi visible fee ini tidak mempengaruhi si free transaksi kamu tadi. Kalau misalnya aku dapat awards-nya di angka 15 tadi, itu nggak akan berkurang, tetap di 15 dan juga dapat 5 free transaksi untuk tarik tunai dimanapun gitu. 15 dan 5-nya tadi tetap ada gitu. Cuma si visible fee itu cuma biaya langganannya aja gitu. Kalau lu mau akses dengan puas si fitur-fitur Genius, maka lu harus bayar 10.000 per bulan. Intinya gitu. Cuman nggak tahu kenapa ini para netizen jadinya, kok ada biaya adminnya? Kok jadi sedih kayak begini? Kok jadi sedih begitu gitu. Itu sih jadi banyak pro dan kontra. Kalau aku sendiri, aku pro dengan adanya visible fee. Nggak apa-apa kok 10.000 doang gitu. Itu nggak signifikan gitu di keuangan aku gitu. 10.000 mah jajan bakso juga 10.000 udah cukup gitu. Ditambah lagi ini mah udah untuk akses fitur-fitur yang begitu keren dari Genius, jadi aku sih suka gitu. Tapi ya tadi kenapa aku masukin ke kekurangan, karena mungkin bagi sebagian orang ini akan menjadi kekurangannya dari Genius yang tadinya pakai Genius jadinya nggak pakai Genius mungkin ya gitu. Walaupun aku nggak tahu nanti akan sesignifikan apa si visible fee ini terhadap penggunaan Genius dari masyarakat gitu. Itu sih guys, berbagai hal kekurangan dan keunggulan dari Genius. Kamu bisa komen versi kamu sendiri di bawah. Menurut kamu apa sih kekurangan dan kelebihan Genius yang mungkin aku nggak sebutkan gitu, atau kalau kamu setuju kamu juga bisa komen di bawah gitu. Segini aja sih video kali ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share guys. Oke, segitu aja. See you in the next video. Dadah!